Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukron Muhammad Sanrido. Saya NIM 106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini dalam pendidikan inklusi. Nah, pertama-tama, mari kita berkenalan terlebih dahulu menggunakan bahasa isyarat seadanya. Halo, perkenalkan, nama saya Sultan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang banyak hal, terutama tentang inklusivitas dalam pendidikan. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang terlahir dengan kekurangan fisik, seperti seseorang yang buta, seseorang yang memiliki kekurangan dalam mendengar, dan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik seperti cacat, dan juga orang-orang dengan keterbatasan atau gangguan emosional atau belajar seperti anak ADHD atau yang lainnya. Kemudian setelah itu teman-teman tahu nggak sih kalau anak-anak ABK ini diklasifikasikan, yaitu anak-anak dengan hambatan sensoris atau indrawi seperti yang saya katakan tadi, tunanetra. Kemudian ada anak-anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita, dan juga ada juga anak-anak dengan hambatan fisik atau motorik seperti cacat, atau mereka seringkali disebut dengan tunadaksa. Kemudian juga ada anak-anak yang ada hambatan sosial emosional seperti yang saya katakan tadi, autism atau ADHD juga termasuk, dan yang terakhir ada seseorang dengan hambatan bicara. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang beberapa sikap yang kerap muncul dalam dunia ABK atau sikap seseorang terhadap anak-anak ABK ini. Biasanya tuh ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada eksploitatif. Nah, sikap eksploitatif ini adalah sikap negatif di mana kita sebagai orang normal memanfaatkan kekurangan fisik anak-anak ABK ini untuk mendapatkan keuntungan untuk kita sendiri, terutamanya seperti disuruh mengamen, disuruh minta-minta, untuk menimbulkan sebuah rasa iba terhadap orang lain sehingga orang lain itu membantu. Nah, kita jika menyuruh orang dengan kebutuhan khusus melakukan hal tersebut, sikap kita itu disebut dengan eksploitatif, di mana sikap itu sangat disayangkan dan tidak boleh, teman-teman. Jangan sampai ya. Kemudian ada sikap filantropis, di mana anak-anak ABK ini hanya menjadi objek kasihan gitu loh, teman-teman. Jadi jangan juga itu negatif ya. Dan juga yang terakhir itu adalah humanis dan demokratif, di mana kita sebagai seseorang yang berpendidikan, sebagai seseorang yang mempunyai akal dan tidak mempunyai kekurangan, kita mendukung para anak-anak ABK ini untuk mengembangkan segala potensi dirinya. Kita sekolahkan mereka, kita bantu mereka mengembangkan kemampuannya, seperti kita ikutkan mereka ke les ataupun ke lembaga-lembaga lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyebab kenapa sih seseorang itu bisa terlahir ABK atau berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah prenatal, di mana faktor tersebut terjadi sebelum mereka lahir atau mereka dalam kandungan. Nah, mungkin di dalam kandungan, saat proses di dalam kandungan, ibu mereka mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik seperti zat-zat nikotin atau kafein berlebihan. Itu juga dapat menyebabkan sebuah kecacatan atau gangguan dalam janinnya, dan trauma juga termasuk. Jadi banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang itu terlahir menjadi berkebutuhan khusus, terutama pada saat dalam kandungan, sehingga ibu-ibu yang
sedang hamil ini perlu untuk diperhatikan segala asupan yang masuk ke dalam dirinya, karena itu akan sangat berpengaruh kepada janin ya teman-teman. Kemudian ada faktor natal, yaitu ada faktor saat proses kelahiran. Nah, beberapa faktor tersebut contohnya seperti lahir prematur, atau keracunan ketuban juga bisa teman-teman, atau terjadinya kecelakaan saat proses kelahiran, seperti mungkin ditarik menggunakan vakumnya terlalu kuat, itu juga bisa menyebabkan sebuah kecacatan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada faktor postnatal atau faktor saat mereka hidup, saat menjalani kehidupan. Seperti dari lingkungan juga bisa berdampak teman-teman, polusi udara, adanya bencana, banjir, terus adanya mungkin lingkungan yang kurang sehat gitu. Stres juga dapat membuat seseorang menjadi berkebutuhan khusus. Bahkan kecelakaan juga, terutama kecelakaan ya teman-teman, yang menyebabkan seseorang kehilangan anggota badannya juga bisa. Nah, dengan banyaknya hal-hal tersebut, seseorang yang bisa diklasifikasikan menjadi ABK ini mengalami banyak tantangan teman-teman dalam kehidupannya, karena mereka mendapat sebuah tantangan dalam kehidupan seperti kekurangnya pendidikan atau kurangnya perhatian dari pemerintah, ataupun mendapat sebuah diskriminasi. Nah, itu sangat tidak boleh ya teman-teman. Namun yang akan kita akan bahas semua sih teman-teman, terutama pada pendidikan ya. Dan adanya banyaknya keterlambatan itu, pemerintah itu membuat sebuah program yang dinamakan program inklusi, terutama pada hal pendidikan, di mana membuat peluang untuk orang-orang ABK ini belajar dan mendapat pelajaran yang setara sesuai dengan deklarasi HAM. Nah, deklarasi HAM ini berkata seperti dinyatakan bahwa setiap orang itu atau semua orang itu berhak mendapat sebuah pendidikan yang sama dan setara. Nah, maka berikut ini adalah pengertian dari pendidikan inklusi. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mau memberitahu dikit nih tentang di abad 21 ini, pendidikan kita ini mengutamakan terutama adanya critical thinking, di mana kita diharapkan untuk berpikir kritis, kemudian pastinya kreatif, di mana kita dituntut untuk menjadi seseorang yang dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan unik, sehingga kita dapat menunjukkan ciri khas kita dan kebedaan kita terhadap satu sama lain. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting ya teman-teman, untuk satu orang dengan orang lainnya harus berkolaborasi sehingga mereka dapat bekerja sama dan membangun sesuatu yang baik dalam kebersamaan. Kemudian adalah komunikasi yang paling penting, karena dengan komunikasi yang baik pastinya akan terjadi sesuatu yang baik juga. Kemudian adanya compassion atau passion. Nah, dengan adanya hal tersebut dalam abad 21 ini, para ABK diajak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang sama di dalam kelas reguler. Nah, dengan harapan bahwa seseorang yang telah belajar atau ABK ini dapat hidup mandiri di keesokan harinya tanpa harus membutuhkan orang lain secara terus-menerus. Jadi mereka diharapkan untuk dapat mandiri dengan mengembangkannya bakat-bakat. Kemudian kita beranjak ke pengertian dari inklusi sendiri. Apa sih pengertian dari pendidikan inklusi itu teman-teman? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu aku kasih tahu. Nah, pendidikan inklusi sendiri adalah mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar dalam satu ruang yang sama bersama kita, bersama orang-orang yang tidak memiliki kekurangan. Nah, konsep ini adalah konsep pendekatan yang termasuk yang saya katakan tadi, bahwa siswa dengan ABK itu ditaruh di satu ruangan yang sama dengan anak-anak yang normal, sehingga mereka, terutama anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ini, dapat menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga diharapkan terjadinya suatu kolaborasi yang akan menimbulkan toleransi dan pastinya menghilangkan sebuah diskriminasi, karena itu tujuan utamanya pendidikan inklusi, yaitu menghilangkan diskriminasi. Kemudian
ada juga loh teman-teman, nggak ada juga, cuman saya ingin terangkan lagi bahwa inklusi itu tidak hanya untuk seseorang dengan cacat fisik, karena inklusi juga diharapkan untuk semua orang. Inklusi itu berarti terbuka ya teman-teman, jadi emang keterbukaan terhadap segala hal seperti suku, budaya, seperti keterbatasan fisik juga termasuk, ada kekurangan emosional dan hal-hal lainnya. Itu diharapkan dengan adanya inklusi ini kita lebih menjadi terbuka dan kita bisa belajar bersama teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan bagi sekolah-sekolah yang menerapkan inklusi ini harusnya ya. Karena pada filsafatnya, pada dasarnya pendidikan itu adalah untuk semua teman-teman. Jadi dalam pendidikan itu kita tidak boleh untuk memilih-milih satu sama lain, dan setiap anak atau setiap manusia itu berhak untuk mengakses dan mendapat pendidikan yang layak. Kemudian setelahnya ada penerimaan terhadap perbedaan, di mana kita tidak boleh membedakan satu sama lain ya. Kita tidak boleh melakukan sebuah diskriminasi terhadap satu sama lain, apalagi dalam konteks pendidikan dan konteks kehidupan pastinya. Kemudian filsafat dalam pendidikan itu kita diajarkan untuk belajar hidup bersama dan bersosialisasi, dimana kita diharapkan untuk saling menghargai satu sama lain, dan setiap orang itu berhak untuk mendapat perlakuan yang baik dalam lingkungannya, apalagi sebagai peserta didik. Kemudian ada integrasi pada lingkungan atau penyatuan lingkungan dengan orang-orang di dalamnya. Jadi setiap orang itu berhak untuk menyatu dengan lingkungannya dan mendapatkan atau dapat membangun kehidupan sosial yang sangat harmonis, sehingga mereka dapat memaksimalkan segala kebutuhan atau needs kehidupannya. Dan selanjutnya ini adalah prinsip-prinsip dalam inklusi teman-teman, dalam pendidikan inklusi lebih tepatnya. Nah, prinsip-prinsipnya itu adalah non-diskriminasi. Jadi sekali lagi kita tidak boleh diskriminasi terhadap seseorang, karena pada dasarnya kita adalah setara dan manusia itu unik teman-teman. Jadi semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi kita harus dapat menerima satu sama lain, terutama kita juga harus menerima orang-orang dengan kebutuhan khusus. Kita tidak boleh mendiskriminasinya teman-teman, karena yang kita lakukan harusnya kita harus membantu mereka. Kemudian selanjutnya ada aksesibilitas, di mana sekolah atau lingkungan belajar itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan para siswanya, terutama para siswa yang memiliki kekurangan ya. Jadi sekolah tersebut harus mendukung para siswanya dan memberikan sebuah kemudahan. Kemudian adanya partisipasi penuh, yaitu semua aspek sekolah kayak orang-orang di dalamnya, siswa-siswanya, pegawainya itu didorong untuk berpartisipasi aktif maupun dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian ada kesetaraan dalam pendidikan, di mana seseorang itu berhak untuk mendapat sesuatu yang setara pastinya. Tidak boleh jomplang, karena itu tidak adil, tidak setara. Apalagi dalam pendidikan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada pendidikan yang berbasis pada kemampuan siswa. Jadi pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berasal dari kebutuhan siswa, atau pendidikan tersebut dapat melengkapi dan mendorong siswa untuk mengembangkan dirinya. Dan yang tak kalah penting adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan atau seseorang yang bertanggung jawab dalam pendidikan seperti kepala sekolah, guru, dan lainnya. Mereka harus berkolaborasi. Kemudian ada penghargaan terhadap siswa berprestasi. Seorang siswa yang berprestasi, jika mereka selalu didukung dan mereka diberikan penghargaan, mereka akan semangat. Bahkan hal tersebut akan menginfluensi semua aspek dalam persekolahan dan semua siswa. Nah, tersebut adalah prinsip-prinsip dari inklusivitas ya teman-teman yang harus kita penuhi. Dan kemudian saya akan menjelaskan sistem persekolahan.
di mana ada sistem segregasi, di mana sistem segregasi ini adalah sistem persekolahan namun dipisah-pisahkan teman-teman, seperti orang dengan kebutuhan khusus itu dipisah-pisahkan dalam sekolah SLB. Nah, kayak sekolah dengan tunanetra itu biasanya di SLBA, terus SLBB untuk sekolah yang tuli, dan SLBC itu untuk sekolah yang orang-orang dengan hambatan intelektual, dan SLBD itu untuk orang-orang dengan kecacatan fisik. Nah, selanjutnya itu ada non-segregasi, di mana konsep ini tuh mainstream ya, seperti sekolah-sekolah reguler biasanya gitu, jadi satu gitu. Nah, kemudian ada sistem non persekolahan. Jadi sistem pendidikan ini berasal dari keluarga atau non formal gitu yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu tentang integratif dan tentang inklusi. Integratif ini adalah sistem persekolahan di mana seorang anak ABK masuk ke dalam sekolah reguler, tapi anak ABK ini yang harus menyesuaikan segala sesuatu yang ada di sekolah tersebut, termasuk kurikulumnya, termasuk peraturannya. Jadinya sebenarnya sistem ini tuh agak menyusahkan anak-anak dengan kebutuhan khusus ya teman-teman, karena mereka yang berkebutuhan khusus, tapi mereka juga yang harus menyesuaikan dirinya, sehingga kebanyakan sistem ini tuh kurang memperhatikan para ABK gitu teman-teman. Nah, pada abad 21 ini, sistem-sistem integratif ini sudah mulai dikurangin teman-teman. Baik, kembali lagi ya teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan memori saya penuh. Tapi kembali lagi kita akan membahas tentang pendidikan integratif, yang dimana kebanyakan pendidikan ini menyulitkan seseorang dengan kebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan, dimana karena mereka harus menyesuaikan segala hal yang ada di pendidikan tersebut. Bahkan seperti model pendidikan ini tuh tak jarang para ABK ini diabaikan gitu lah, karena mereka tidak melakukan asesmen terhadap kebutuhan para ABK seperti itu. Dan untungnya pada zaman sekarang ini pendidikan-pendidikan seperti ini sudah dikurangin ya teman-teman, dan sekarang pemerintah lebih gencar untuk menimbulkan atau membuat pendidikan di Indonesia ini harus inklusi semuanya. Nah, apa sih inklusi itu? Oke, jadi pendidikan inklusi itu seperti yang dari awal kita bahas teman-teman, bahwa pendidikan inklusi itu berarti pendidikan yang dapat diakses oleh siapapun dan pendidikan itu sangat terbuka oleh siapapun. Dan inklusi itu adalah mengikut sertakan seseorang dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti sebuah pelajaran di kelas reguler yang sama seperti kita. Tapi dalam pendidikan inklusi ini pemerintah sudah menyiapkan banyak hal, yaitu kurikulum yang memadahi, sehingga kurikulum ini sudah disesuaikan atau diprogram oleh pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan para siswanya, sehingga kurikulum ini tidak kaku teman-teman, tidak kaku untuk hanya mengikuti satu hal dan hanya untuk menguntungkan satu hal. Cuman kurikulum ini sudah dibikin sedemikian rupa untuk memenuhi segala kebutuhan siswanya. Dan keuntungan juga pada pendidikan inklusi ini, asesmen itu dilakukan secara terprogram teman-teman. Jadi ada asesmen rutin gitu. Terus juga keuntungan lainnya adalah anak berkebutuhan khusus ini merupakan anggota kelas tersebut. Jadi emang sangat terbuka ya teman-teman. Sistem pembelajaran ini terbuka untuk siapapun, tidak adanya diskriminasi, tidak akan adanya seseorang yang merasa tertinggal, dan pendidikan inklusi ini sangatlah mendukung suatu kebersamaan, dan yang terutama itu bahwa anak berkebutuhan khusus itu akan belajar pada lingkungan yang sama, sehingga kita semua dapat bekerja sama
dan kita semua dapat berkolaborasi teman-teman untuk melakukan sebuah pembelajaran. Dan yang paling penting juga dalam pendidikan inklusi ini aksesibilitas ini sangat amat diperhatikan dan sangat kayak diperbarui gitu teman-teman, sesuai dengan kebutuhan peserta-peserta didiknya. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan itu adalah tentang kunci sukses pendidikan atau pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi. Yang awal pertama itu adalah membangun atmosfer yang ramah PDBK. Sehingga kita harus membangun sebuah atmosfer pendidikan yang ramah dengan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti tidak adanya diskriminasi, tidak ada pembulian, adanya kepedulian dan perhatian yang penuh terhadap anak-anak ABK. Kemudian juga kita perlu untuk memahami peta khusus kebutuhan anak berkebutuhan khusus, atau kita melakukan asesmen terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Terus kemudian adanya penyesuaian kurikulum, sehingga kurikulum ini harus dibikin fleksibel teman-teman, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswanya. Kemudian ada pemaksimalan sumber daya manusianya. Jadi semua sumber daya yang tertera dalam sekolah tersebut harus kita maksimalkan dan kita kerahkan semua tenaganya, semua tenaga potensialnya untuk keperluan bersama, apalagi untuk keperluan BA anak berkebutuhan khusus ini ya. Kemudian membagi tugas dan peran kepada tenaga pendidik. Sedikit info juga teman-teman bahwa tenaga pendidik kita untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini masih sedikit ya. Jadi pemerintah sedang gencar-gencarnya memang untuk mencari pendidik dalam kebutuhan khusus ini. Nah, yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Itu sangat penting ya teman-teman, untuk mengevaluasi segala yang terjadi yang di lapangan agar program ini terus berkembang dengan baik dan dapat dipastikan berjalan dengan lancar, sehingga diharapkan bahwa pendidikan inklusi ini akan merata. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan karena memori saya penuh lagi dan saya harus meritik lagi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semoga program inklusi ini dapat berkembang secara pesat dan dapat diterapkan kepada semua sekolah, sehingga dapat menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus dan setiap orang, sesuai dengan deklarasi HAM bahwa setiap orang dapat mendapat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan setara. Dan mungkin saya cukupkan saja penjelasan saya tentang inklusivitas dalam pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik di kedepannya. Dadah.